berpikirlah tentang masa depan, bercita-citalah, bermimpilah. Nanti kamu akan sadar bahwa harapanmu, cita-citamu, mimpimu itu lebih indah bahkan dari masa depan itu sendiri. Harapan itu lebih mempesona daripada kepemilikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Nah, evolusi kreatif ini pendorongnya namanya elan vital. Elan ya, bukan alat. Ayo, pikiranmu mesti kalau saya ngomong apa bayangannya ke situ. Daya hidup kalau bahasa Indonesianya. Daya pendorong. Jadi elan vital yang ada dalam diri tiap orang itu yang mendorong. Kalau orang fokusnya ke sains, daya hidupnya terdorong ke situ. Itu namanya elan vital. Orang fokusnya ke agama, ya daya hidupnya terdorong ke situ. Energinya, aktivitasnya macam-macam terdorong ke situ semua. Kalau orang fokusnya hanya politik, ya fasilitas, sumber daya alam, daya hidup sendiri akan terdorong ke situ. Jadi kuncinya hidup ini nanti kita evolusi kemana, berkreasi jadi apa, kuncinya ada di elan vital. Daya hidup kita. Kalian masing-masing punya ini. Punya elan vital ini, punya daya hidup ini. Arahnya kemana ya kalian yang tahu. Ada yang fokus kerja, ada yang fokus kuliah, ada yang fokus macam-macam. Jadi daya hidupmu mendorong kemana, dari situlah nanti terjadi evolusi kreatif. Itu namanya elan vital tadi. Jadi dialah yang menjadi penyebab bermacam-macam variasi yang akhirnya menghasilkan jenis-jenis baru. Terdorong kemana hidupmu, dari situ akan terjadi evolusi kreatif. Tantangannya elan vital itu saya bilang tadi materi. Semangatmu kemana yang nyegat materi, dunia nyata di luar dirimu. Pinginmu jadi apa tapi materi nyegatmu, apa bisa kamu jadi itu? Nah itu yang mencegatnya materi, namanya elan vital. Jadi kita ini manusia ini dinamis, evolutif, kita berubah. Cuma perubahan itu sifatnya kreatif, bisa jadi apa saja, tergantung elan vitalnya. Tergantung daya hidup kita, arahnya kemana. Daya hidup inilah yang menentukan ciri-ciri kita akan kreasi kemana. Jadi ternyata hidup kita itu kompleks. Jadi tidak sederhana, makanya jangan tertipu hanya oleh satu fokus. Fokuskan ke yang positif-positif daya hidupmu. Karena akan membawamu ke ranah yang positif. Nah, terus. Implikasinya, semoga masih kuat ya. Pokoknya tak gempur materinya backsound. Sekali-sekali berfilsafat beneran. Nah, implikasi teorinya tadi tentang pengetahuan, tentang knowledge about, knowledge of, dan macam-macam termasuk intuisi tadi, secara sosial ada berpengaruh namanya moral tertutup dan moral terbuka, masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Kalau masyarakat tertutup itu masyarakat yang sistem moralnya hanya berlaku pada warga itu saja, anggota masyarakat itu saja. Logikanya
I dan other, aku dan yang lain. Kalau aku dan kawan-kawan ini teman, yang lain ya musuh berarti. Aturan moralnya untuk kita, yang lain tidak masuk. Itu namanya masyarakat tertutup. Ada masyarakat lawannya namanya masyarakat terbuka. Kalau masyarakat terbuka itu sistem moralnya terbuka. Sifatnya universal, melihat seluruh manusia itu sama. Kalau yang pertama tadi kan melihat manusia itu punya karakter spesifik yang beda-beda. Aku yo aku, kamu yo kamu. Itu nanti sistem moralnya tertutup. Kalau yang terbuka, seluruh manusia ini sama. Makanya nanti kelanjutannya kalau di Bergson ada agama statis, ada agama dinamis. Karakternya sama, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Jangan dikira yang tertutup terus negatif, yang terbuka terus positif ya. Ini kalau di Bergson, dua-duanya reduktif. Hidup kita itu ya butuh sistem moral yang universal, tapi juga butuh sistem moral yang operasional untuk identitas kelompok. Ya kita butuh Islam ya Islam, yang Kristen yang punya sistem sendiri kan butuh itu juga, tapi juga harus ada sistem moral terbuka yang memungkinkan seluruh umat manusia berinteraksi tidak bermusuhan. Nah, ini dua-duanya penting. Ya sama kayak tadi, knowledge about sama knowledge of. Bukan berarti terus yang akal sama panca indera itu terus keliru, enggak. Tapi kurang lengkap. Dilengkapi oleh intuisi. Nah, ini juga begitu. Tadi kan mungkin kamu merasa, oh yang tertutup itu negatif. Enggak. Kita butuh sistem moral untuk kita sendiri. Yang beda dengan orang lain. Meskipun nanti ada hal-hal tertentu yang sifatnya universal. Nah, dua hal ini harus dijembatani karena kita sama-sama butuh. Kalau hanya tertutup saja, nanti jadinya eksklusif. Yang lahir konflik demi konflik. Kalau hanya terbuka saja, nanti kita tidak punya identitas, tidak punya jati diri. Maka dua-duanya perlu. Jembatannya apa? Yo, kalau sarannya Bergson, rasionalitas. Jadi ini bisa jadi penengah. Kapan harus universal, kapan harus tertutup. Kapan harus terbuka, kapan harus tertutup. Oh, kalau urusan ini kita sama-sama manusia bisa kerjasama. Oh, tapi kalau urusan ini lakum dinukum waliyadin itu. Jadi ngerti wilayahnya. Bukan kok terus mentang-mentang universal terus, atau mentang-mentang tertutup terus. Kalau harus dijalankan, ya jalankanlah dua-duanya. Biasanya yang terbuka itu biasanya di agama-agama yang mistik. Yang statis ada di agama-agama yang formal, yang tertutup. Tapi dua-duanya penting. Terus, nah, daya intuitif tadi penting untuk melahirkan kreasi. Makanya nanti ada teori emosi normal sama emosi kreatif. Kalau emosi normal itu representasi terus perasaan. Kebalikannya, kalau emosi kreatif perasaan terus representasi. Emosi normal itu diputus pacar terus sedih nangis-nangis. Emosi kreatif itu nangis-nangis karena diputus pacar terus bikin puisi. Ya, itu namanya emosi kreatif. Alatnya apa? Ya intuisi. Jadi olahlah emosimu biar kreatif. Kalau hanya berhenti di normal, ayo ndak kreatif. Jatuh cinta itu energimu besar. Manfaatkan energi itu secara kreatif. Kalau hanya dipakai yang-yangan, eman-eman. Pakai juga untuk
secara intuitif bisa melahirkan puisi, bisa melahirkan buku, bisa melahirkan itu. Itu namanya emosi kreatif. Kamu sedang marah sama siapa, jadikan emosi itu emosi kreatif. Karena saya marah, saya akan belajar tentang filsafat marah. Nah, itu kreatif namanya. Kalau berhenti di marah saja, itu namanya normal. Representasi dulu, baru emosi. Tidak ada kelanjutannya. Jadikan ya emosi yang ada dalam dirimu itu melahirkan daya-daya kreatif. Melahirkan sesuatu yang baru yang mengubah hidupmu. Ini hubungannya sama tadi loh. Evolusi kreatif tadi loh. Kita ini harus berkembang terus, jangan mandek ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik terus. Nah, itu disitulah kita butuh emosi yang kreatif. Alatnya intuisi tadi. Kok intuisi, Pak? Karena intuisi yang bisa melahirkan gagasan alternatif. Kalau pakai akal saja, lahirnya emosi normal. Diputus pacar, saya sedih Pak diputus pacar. Iya sih, masuk akal. Sampai itu aja. Ya. Kalau dijelaskan, Pak, saya bikin lagu Pak karena patah hati. Misalnya itu kan, kamu itu patah hati malah bikin lagu. Itu kan tidak nyambung kalau pakai akal. Tapi secara intuitif masuk akal. Jadi sumpekmu melahirkan inspirasi baru. Makanya seniman-seniman itu kan banyak yang ingin menajamkan intuisi. Jadi alatnya intuisi. Makanya para budayawan, para mistikus itu kan yang ditajamkan intuisi. Dengan cara apa? Menjauh dari kerumunan seperti dijelaskan tadi. Karena kalau dalam kerumunan terlibat terus dengan masyarakat, cara berpikirnya susah berubah, dapat alternatif susah. Makanya kamu nyari inspirasi kok orang sebanyak ini tidak ketemu-ketemu inspirasi. Biasanya menjauh. Dari situ energi kreatifmu keluar, intuisinya hidup. Nah, itulah bedanya emosi normal melawan emosi kreatif. Jadikan emosi apapun dalam dirimu jadi emosi yang kreatif. Melahirkan sesuatu yang baru. Oke. Tak tambahi satu lagi teori dari Bergson tentang humor. Sebenarnya kapan-kapan kita ngomong filsafat humor ya. Ini sisipan aja. Jadi Bergson punya buku yang judulnya Laughter, tertawa. Katanya Bergson, manusia itu dasarnya sebenarnya lucu. Manusia itu satu-satunya hewan yang bisa tertawa. Ya mungkin kamu protes, di Indonesia ayam bisa tertawa, Pak. Enggak, katanya Bergson, yang tertawa beneran loh ya. Kalau sekedar bunyi kayak ketawa ya banyak hewan, tapi yang tertawa beneran itu hewan. Bahkan tidak hanya satu-satunya hewan yang dapat tertawa, tapi satu-satunya hewan yang dapat menjadi tertawaan. Ya, lucu. Jadi, lucunya di mana manusia itu nanti ada alasannya di belakang. Kenapa manusia itu kok lucu? Oke. Jadi itu hubungan manusia dan tertawa yang pertama. Yang kedua katanya Bergson, tertawa itu bukan emosi, tapi intelek. Katanya Bergson, tertawa bukan dari hati tapi dari pikiran. Untuk bisa ketawa kadang-kadang kita harus insensible, tidak baper. Kalau baper tidak bisa ketawa. Ada orang guyon kok kamu baper, biasanya terus tersinggung. Jadi untuk bisa tertawa, jangan terlalu baper. Kita harus insensible. Cari aja lucunya pakai akal.
Itu katanya Bergson. Nggak usah diambil hati. Nanti nggak jadi tertawa. Jadi teori pertama, what is properly human is comic. Manusia itu dasarnya lucu. Yang kedua, a momentary anesthesia of the heart. Jadi matikan hatimu sebentar biar bisa tertawa. Teori ketawa kedua. Teori tertawa yang ketiga, tertawa itu selalu sifatnya kelompok. Lucu itu tidak bisa sendirian. Iya. Jadi our laughter is always laughter of God. Kalau ada lucu kok bagimu saja, bagi yang lain tidak lucu, itu bukan lucu namanya. Ketawa itu biasanya ya bareng-bareng. Jadi tidak ada ketawa kok sendirian. Kalau ada yang ketawa sendirian kayak tadi, itu berarti ya tertawa itu selalu sifatnya dalam kelompok. Jadi dia bukan emosi, dia bukan komik. Jadi terus, nah, yang lucu itu di mana sih? Lucu itu terjadi ketika vitalisme diganti mekanisme. Manusia itu harusnya vital, kreatif, berubah, intuitif kayak tadi, tapi terus banyak orang yang hidupnya mekanis. Ini lucu. Something mechanical encrusted on the living. Sesuatu yang mekanis yang membungkus sesuatu yang hidup. Hidup ini dinamis, tapi kalau kamu kaku, mekanis, itu lucu. Dan bahan paling gampang nyari kelucuan itu manusia yang mekanis tadi. Manusia yang kayak mesin. Jadi kelucuan itu lahir ketika vitalisme digantikan mekanisme. Maka terus banyak pelawak. Pelawak itu fungsinya apa? Mengingatkan orang agar jangan mekanis. Jadi mengingatkan orang agar fleksibel, hidup jangan kaku-kaku. Itu fungsinya pelawak. Membuatmu rileks, tidak kaku, terus energi kreatifnya keluar. Biasanya mereka menyentil yang hidup, yang mekanis tadi. Nah, ini teori humor dari Bergson. Yo, dia carilah bukunya, judulnya Laughter. Kapan-kapan ya, kemarin sudah ada filsafat harapan, filsafat takut, yang humor yang belum. Oke. Tapi apa ya enak ya humor difilsafati. Humor itu kan ya enaknya wis pokoknya dagel gitu aja kan, senang. Tapi kalau dibahas nanti kamu sumpek lagi, susah Pak dipahami, tidak jadi ketawa, tadi stres. Tapi beberapa filosof memang membahas ini, filsafat humor. Ya contohnya Bergson ini. Oke. Kita lihat ya, ada banyak quote bagus karena dia tokoh besar juga. Yang pertama, ingatlah, to exist is to change. To change is to measure. To measure is to go on creating oneself endlessly. Kalau kamu pingin eksis, berubahlah. Untuk bisa berubah, matanglah. Untuk bisa matang, ciptakan dirimu terus-menerus. Berarti apa? Perbarui dirimu. Jangan mandek. Itu namanya kamu matang. Mandek merasa sudah, itu kamu bunuh diri. Kalau kamu merasa sudah, berarti kamu selesai. Tidak eksis lagi. Jadi ciptakan terus-menerus dirimu. Jangan berhenti, jangan puas dengan kondisimu saat ini. Sebagus apapun kondisimu sekarang. Jadi create yourself endlessly. Ciptakan terus. Mungkin tiap kali kamu bangun, bayangkan ada sosok baru.
yang lahir, yang tidak kayak kemarin. Entah perubahannya di mana, tapi berubahlah terus, matanglah dengan cara menciptakan dirimu terus-menerus. Kuncimu untuk eksis di situ. Kalau tidak, kamu akan jatuh dalam kerumunan. Dan kerumunan itu tidak dihitung. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Ini nasihatnya Bergson. Think like a man of action, act like a man of thought. Bertindaklah seperti orang cerdas, berpikirlah seperti man of action, seorang yang jagoan, pemberani, dan bertindaklah seperti orang yang cerdas. Man of thought berarti apa? Beranilah berpikir, tidak usah takut. Tapi kalau bertindak, hati-hatilah, penuh pertimbangan seperti seorang pemikir, seorang filosof. Jangan dibalik. Kalau bertindak, tidak dipikir dulu, waktunya, ya kan, sakkarepe dhewe. Kalau bertindak, waktunya berpikir, penakut. Berpikir ini takut saya, berpikir itu takut saya, berpikir semacam itu enggak. Pikiran itu enggak ada efeknya. Pikiran itu satu-satunya kebebasan yang hakiki itu kan berpikir. Enggak bisa orang dihalangi saat berpikir. Jadi think like a man of action, act like a man of thought. Tapi begitu mau kamu wujudkan pikiran itu dalam kata-kata atau dalam perbuatan, hati-hati, pertimbangkan dulu. Jangan ngawur. Tapi proses berpikirnya jangan takut-takut. Baca sebanyak mungkin, nyari referensi sebanyak mungkin, diskusi, bahaslah sedalam mungkin, tidak apa-apa. Like man of action. Berpikirlah sedalam mungkin, tapi begitu mau kamu wujudkan dalam tindakan, hati-hati. Apakah itu omongan, apakah itu tulisan, apakah itu perbuatan, hati-hati. Act like a man of thought. Bertindaklah seperti seorang pemikir, berpikirlah seperti seorang jagoan. Jangan dibalik. Oke, itu nasihat dari Bergson yang kedua. Kalau tadi berubahlah terus, kalau ini berpikirlah yang berani dan bertindaklah yang hati-hati. Kalau ini tentang masa depan. Katanya Bergson, gagasan tentang masa depan itu penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sehingga justru lebih berguna dibandingkan masa depan itu sendiri. Itulah mengapa kita merasa lebih mempesona harapan dibandingkan kepemilikan. Mimpi dibandingkan kenyataan. Oh, ini katanya Bergson, berpikirlah tentang masa depan, bercita-citalah, bermimpilah. Nanti kamu akan sadar bahwa harapanmu, cita-citamu, mimpimu itu lebih indah, bahkan dari masa depan itu sendiri. Harapan itu lebih mempesona daripada kepemilikan. Kalau kemarin kamu ngincer-ngincer mimpi-mimpi supaya dapat dia, itu harapan. Itu rasanya lebih indah, katanya Bergson loh ya, dibandingkan sudah dapat. Iya, kalau sudah dapat ya selesai, biasanya kan sudah wis kena piye. Jadi usahakan kalau punya pasangan selalu dalam state of hope, selalu dalam wilayah harapan, ada yang diinginkan yang belum kena. Kalau sudah kena 100% biasanya terus bosen. Iya, jadi ada durasinya. Makanya berharaplah, tidak usah tanggung-tanggung. Bermimpilah setinggi mungkin, tidak usah dicegah-cegah. Kenapa? Nikmatnya di situ. Orang punya harapan itu nikmat. Maka jangan eman-eman berharap. Saya mau mimpi jadi ini Pak, tapi apa ya mungkin. Kamu mimpi aja tidak berani. Harus berani.
Bahwa nanti di masa depan kok beda ya Pak? Ya memang itulah jarak antara kenyataan dengan mimpi. Iya. Ya kan, bayanganmu kan, wah nanti kalau sudah dapat bisa gini, begitu dapat beneran, walah cuma gitu aja Pak. Ya kan, jadi meskipun masa depan tidak seindah harapan, jadi maka berharaplah, biar kamu menikmati indahnya harapan, indahnya gagasan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bergson tadi. Nah, ini nasihatnya lagi. Manusia tidak cukup sadar bahwa masa depan terletak di tangan mereka sendiri. Tugas mereka pertama-tama adalah menentukan apakah mereka ingin melanjutkan hidup atau tidak. Lalu mereka harus menentukan apakah ingin sekedar hidup ataukah melakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial dari alam semesta. Oke, ini ngeritik kita Bergson. Banyak orang tidak sadar dalam hidupnya bahwa hidup ini ada di tangan kita. Sekarang kamu tak tanya, masih mau hidup apa tidak? Itu kan Bergson gitu maunya. Pertama-tama jawaban dulu, ingin melanjutkan hidup apa tidak. Kalau ingin melanjutkan hidup, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang bermakna? Kalau ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan untuk memenuhi peranmu yang bermakna, yang esensial tadi? Itu nanti pulang dari sini tanyakan ya, kamu masih mau hidup apa enggak? Ya, kalau sudah kamu jawab, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang berarti bermakna yang eksis? Kalau memang jawabanmu sekedar hidup, ya sudah selesai berarti. Asal urip wis, asal ono ambekane beres. Ataukah hidup yang bermakna? Kalau kamu ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan? Harusnya kalian sudah bisa jawab. Oke, jadi lakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial. Gunanya apa kamu hidup? Kan begitu. Kamu punya cita-cita enggak? Kalau di kampus-kampus itu atau lembaga-lembaga itu sekarang kan selalu ditanya visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan padamu, kamu bisa jawab enggak? Kalau kamu tak tanya, visimu apa dalam hidup? Misimu apa? Tujuanmu apa kamu hidup ini? Nah, itu harusnya kamu bisa jawab. Kalau tidak bisa, ngapain kamu hidup? Kan gitu. Itu namanya muhasabah. Jadi, untuk apa kamu hidup ini? Allah kan tidak pernah iseng. Kamu lahir itu tidak dari ketidaksengajaan loh. Iya, serius kamu ada itu. Berharga kamu itu. Makanya ayo sekarang muhasabah. Jadi itu gunanya antara lain belajar filsafat. Kamu muhasabah, introspeksi apa gunanya hidup. Apa yang kamu berikan untuk dunia ini, untuk hidupmu. Apakah cukup hanya dengan pokoknya yang penting saya besok kaya, punya anak, bisa kawin, selesai. Atau apa? Oke, terus kalau ini ngomong perspektif. Disorder is simply the order we are not looking for. Jangan takut dengan kerumitan-kerumitan, kekacauan-kekacauan. Kekacauan itu bukan berarti terus rusak, tapi ya ganti aturan cuma tidak kita inginkan yang semacam itu, kan gitu aja. Dia juga order tapi yang tidak kita harapkan.
waduh calonku kok kalah, kacau ini. Ya ndak kacau, cuma karepmu aja ndak keturutan, kan cuma itu aja. Jadi itu adalah order we are not looking for. Ndak cocok sama karep kita, kan cuma itu aja. Ndak apa-apa, ndak kiamat kalau jagomu kalah, ndak apa-apa. Jadi ndak kacau, asal kamu bisa mengikuti ritmenya. Oke, terakhir ada kalimat itu, the eye only sees what the mind is prepared to comprehend. Mata hanya melihat apa yang pikiran siap memahami. Jadi kuncinya ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Jadi kuncinya di situ. Apa yang ada di kepalamu itu menuntun matamu. Tidak dibalik. Dari mata masuk ke otak. Tapi sebenarnya akalmu itu nuntun matamu apa yang harus dilihat, seperti apa dia harus dipahami. Jadi pemahaman kita itu diatur oleh akal kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh dunia batin kita. Jadi kenapa dia lebih condong ke intuisi? Karena yang batin nuntun yang lahir. Jadi dimensi dalam itu berpengaruh pada yang luar. Kalau mata dia hanya alat, telinga dia hanya alat, panca indera dia hanya alat. Yang nyetir siapa? Batin. Keinginanmu bunyi lebih dulu, baru fisikmu jalan. Jadi itu, the eyes only see what the mind prepared to comprehend. Mana yang pikiran siap. Kalau pikiran tidak siap, ya semelek apapun dirimu tidak akan paham, tidak akan ngerti. Kenapa? Pikirannya belum siap. Jadi kuncinya tidak di mata tapi di pikiran. Oke. Masih ada enggak? Alhamdulillah. Henry Bergson selesai. Tuh. Semoga ada yang bisa dibawa pulang. Ya. Ini kita berfilsafat beneran malam ini ya. Oke, minggu depan ada yang lebih unik lagi. Kalau ini kan unik di metode yang kita kenal, sebenarnya sudah banyak kita kenal dari kajian-kajian sufistik tentang intuisi. Tapi minggu depan lebih unik lagi, kita ngomong Albert Camus tentang absurdisme. Ya, betapa absurdnya hidup kita kaji minggu depan. Gagasan-gagasan dari Albert Camus. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.